Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau mengingatkan kesepakatan kelas kita terlebih dahulu ya. Ya, yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, HP mode senyap. Yang ketiga, bacakan Mas Fata. Mendengarkan penjelasan guru. Ya, nanti mendengarkan ya. Kemudian yang keempat, bacakan Mas. Menjaga kelas tetap bersih. Ya, sudah bersih belum kelasnya? Ya, terima kasih kalian sudah menjaga kebersihan kelas kalian. Kemudian yang kelima, bacakan Mbak. Berpresentasi aktif dan berbicara sopan. Nomor 6, bacakan Mbak. Fokus dan saling berkolaborasi. Ya, jadi Ibu harap selama pembelajaran IPS kalian bisa mendengarkan, fokus dan berkolaborasi dengan baik. Ya anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya, mengapa manusia harus melakukan kegiatan ekonomi? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ya, silakan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan orang lain untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga melakukan kegiatan ekonomi. Ya, beri tepuk tangannya. Betul sekali ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka kegiatan ekonomi itu sangat penting karena dengan melakukan kegiatan ekonomi kita dapat mengembangkan berbagai keterampilan penting seperti kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kegiatan ekonomi dengan tepat. Kemudian kita tepuk konsentrasi terlebih dahulu. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku menjelaskan, aku mendengarkan. Siap. Ya. Pertama, Ibu punya sebuah video pembuatan telur asin. Nanti dari video ini kalian amati ya langkah-langkah pembuatan produksi telur asin itu bagaimana. Akan diasinkan di lumuri adonan. Adonan ini terbuat dari lumpur dan garam yang sudah dicampur. Setelah tercampur, barulah ditaburi amun agar tidak lengket satu sama lain. Kemudian telur itik disimpan selama 15 hari. Mau lebih, boleh-boleh saja, tergantung selera. Semakin lama disimpan, telur akan terasa semakin asin. Telur dibersihkan kemudian direbus selama kurang lebih 4 jam. Telur asin hangat, jangan makan bagian orang. Tadi kalian telah melihat video apa? Pembuatan telur asin. Ada yang bisa menceritakan lagi? Bisa? Ya, silakan Mbak Bintang. Pertama, telurnya diketuk-ketuk dulu. Nah. Terusan dilumuri dengan adonan lumpur sama garam. Terus dikasih abu biar gak lengket, didiemin. Ya. Terus telurnya dicuci dan direbus. Ya, beri tepuk tangan. Kegiatan tadi itu termasuk kegiatan apa? Produksi. Produksi apa tadi? Asin. Ya. Sekarang Ibu punya
mau beli sepatu lewat Shopee, itu kira-kira masuk kegiatan apa? Konsumsi, betul sekali. Siapa tadi yang menjawab? Ya, tepuk tangan buat Mas Jafar. Kemudian yang sebelah kanan itu tadi kurir sedang mengantar paket. Termasuk kegiatan apa ya? Distribusi ya. Jadi kegiatan ekonomi adalah dibacakan Mas. Kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup ini beragam, baik berupa barang maupun jasa. Nah, jadi kegiatan ekonomi, setelah kalian melihat video dan mengamati gambar, kegiatan ekonomi itu ada berapa? 3. Yang pertama, Produksi. Kedua, Distribusi. ketiga, Konsumsi. Sudah paham? Sudah. Baik, selanjutnya identifikasi masalah. Ada yang mau tanya? Apakah kegiatan produksi hanya memproduksi barang saja? Oke. Nomor 2 ada lagi? Ya. Apakah kegiatan konsumsi itu hanya konsumsi barang saja? Ya, ada yang lagi yang mau bertanya? Apakah kegiatan distribusi ada berapa macam? Oke. Kegiatan ini nanti akan kalian gali lebih dalam lagi melalui kegiatan diskusi ya, untuk mencari jawaban dari permasalahan yang telah kita rumuskan. Silakan nanti kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi di pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum mengerjakan yang pertama itu kalian berdoa, instruksi dibaca, kemudian dibagi tugasnya, nanti yang menulis siapa, yang mencari informasi siapa ya. Kemudian nanti dibuat dengan penuh tanggung jawab dan kreatif. Nanti dibagikan Asturo, kemudian bisa dimulai diskusi kelompoknya. Waktunya 15 sampai 20 menit. Ya, selain dari buku, kalian bisa akses HP kalian, bisa mencari informasi dari HP ya. Di buku paket itu halaman 167, dibuka halaman 167. Sekalian dibentuk ya, nanti yang mau membuka presentasi
rumahnya. Setiap hari, dia menghabiskan waktu untuk membuat berbagai barang dari kayu, seperti meja, kursi, dan rak. Pada suatu pagi, Budi mendapatkan pesanan dari seorang pelanggan untuk membuat meja makan kayu. Pertama-tama, Budi pergi ke toko bahan bangunan untuk membeli kayu berkualitas tinggi. Setelah mendapatkan kayu yang diperlukan, dia kembali ke bengkel dan mulai mengukur serta memotong kayu sesuai dengan ukuran yang diminta pelanggan. Dengan hati-hati, Budi merakit bagian-bagian meja menggunakan lem kayu dan paku. Setelah meja dirakit, Budi menghaluskan permukaan meja dengan amplas untuk memastikan tidak ada serat kayu yang tajam. Selanjutnya, dia mengecat meja dengan warna yang diinginkan pelanggan dan membiarkannya kering. Setelah selesai, Budi mengecek kualitas meja dan memastikan semua bagian terpasang dengan baik. Akhirnya, setelah semua siap, Budi mengantarkan meja tersebut ke rumah pelanggan. Pelanggan sangat senang dengan hasil kerja Budi dan memberikan umpan balik positif yang membuat Budi merasa bangga dengan pekerjaannya. Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan ilustrasi yang diberikan, aktivitas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Budi termasuk kegiatan apa? Kegiatan produksi awal produksi. Yang pertama, membeli kayu berkualitas. Kedua, mengukur kayu. Ketiga, memotong kayu. Keempat, merakit bagian meja menggunakan lem. Kelima, menghaluskan meja dengan amplas. Keenam, mengecat meja. Yang ketujuh, mengeringkan. Yang kedelapan, pengecatan kualitas meja. Pertanyaan nomor 2. Berdasarkan jawabanmu, apa kesimpulan dari kegiatan ekonomi tersebut? Kegiatan yang dilakukan Budi adalah produksi barang. Produksi barang merupakan kegiatan mengubah sifat bentuk benda. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Belum ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikasih apa kelompok 2? Dikasih W, kasih O, kasih W. Boleh kembali ke tempatnya. Tadi kegiatan yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 adalah kegiatan produksi. Membuat apa? Meja. Ya. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Ya, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang beranggota saya Dwita dari Nova. Saya Ahmad Dava Azalano Saki. Perhatikan ilustrasi berikutnya. Rudi adalah seorang kurir di sebuah perusahaan jasa pengiriman barang bernama Paket. Setiap hari Rudi bertanggung jawab untuk mengantarkan paket-paket dari pelanggan ke berbagai lokasi kota. Pada suatu waktu, Rudi menarikkan daftar pengiriman yang harus diselesaikan hari itu. Setelah memeriksa dan mengemas paket-paket dan hati-hati, Rudi membuatnya ke dalam mobil pengiriman. Dia kemudian memulai perjalanan ke alamat tujuan yang tertera pada daftar pengiriman. Dalam perjalanan, Rudi dia kemudian memulai perjalanan ke alamat tujuan yang tertera pada daftar pengiriman. Dalam perjalanan, Rudi menggunakan aplikasi navigasi untuk memastikan dia tidak terjebak macet dan dapat mengantarkan paket tersebut. Saat sampai ke alamat pertama, Rudi menunggu di depan rumah pelanggan dan mengonfirmasi nama penerima. Setelah menyerahkan paket dan mendapatkan itu, dengan selanjutnya perjalanan
Jadi juga memastikan untuk menghubungi pelanggan jika ada kendala, seperti alamat yang sulit dijangkau oleh jika pelanggan tidak ada di tempat. Pada akhirnya, ini berhasil mengantarkan semua paket karena sukses kembali ke kantor melaporkan hasil pengiriman. Saya merasa puas karena semua pelanggan mendapat pengiriman pada Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan ilustrasi yang diberikan, aktivitas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Ruki termasuk kegiatan apa? Sebutkan alasannya. 1. Kegiatan yang dilakukan Ruki adalah distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen dan konsumen. Hal ini sesuai dengan ilustrasi yang dilakukan Ruki. Adapun yang dilakukan Ruki antara lain: A. Ruki menerima daftar pengiriman. B. Ruki memeriksa dan mengemas paket. C. Ruki memuat paket ke dalam mobil pengiriman. D. Ruki mengantar paket dan mengkonfirmasi nama penerima. Pertanyaan nomor 2. Berdasarkan jawabanmu, apa kesimpulan dari kegiatan ekonomi tersebut? Kegiatan yang dilakukan Ruki adalah distribusi. Apakah ada pertanyaan? Mengapa Ruki melakukan kegiatan tersebut dan apa manfaat dari kegiatan tersebut untuk Ruki? Jadi kegiatan tersebut adalah menjadikan pemimpinnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikasih apa untuk kelompok 3? Dikasih W, kasih O, kasih W. Ya, terima kasih anak-anakku yang sudah mempresentasikan diskusi kelompoknya. Tadi ada dari kelompok 1 ya. Ada apa tadi kegiatan? Produksi apa? Dari meja ya? Meja. Jadi itu produksi apa? Produksi barang atau jasa kalau meja? Kemudian kelompok 2. Tadi kegiatannya dapatnya apa? Kemudian kelompok 3. Distribusi. Kelompok 4. Kelompok 5. Konsumsi. Kelompok 6. Ya, ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan yang sudah dilakukan, kesimpulannya? Yang tadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan awalnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ada 3 macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan.
berapresiasi dengan hasil sajian diskusi kelompok kalian. Bisa ada yang menggambar ikan, ya, ada yang menggambar salon, kemudian distribusi juga ada digambarkan di situ ada truk, ya, truk untuk menyalurkan barang. Kemudian ada yang membuat skema produksi juga, ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian setelah sesi diskusi ini, silakan kembali ke kursinya masing-masing. Ibu ada soal evaluasi, ada 5 soal yang sudah tampil di layar papan tulis kalian. Ya, siapkan buku tulisnya dan alat tulisnya. Di depan ada 5 soal, silakan dijawab di buku masing-masing individu. Ya, waktunya 5 menit, ya. Dibuka buku paketnya untuk mencari jawabannya, boleh? Halaman 167. Waktunya 5 menit, berarti satu soal 1 menit. Yuk. Sudah selesai? Sudah, mari kita bahas. Nomor 1, sambil dilihat, dicocokkan jawabannya, ya. Ya, apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Ada yang menjawab? Ya, silakan, Mbak. Kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sudah sama semua jawabannya? Sudah? Ya. Nomor 2. Siapa yang mau menjawab? Kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Ya, kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Betul atau salah? Distribusi? Nomor 3. Siapa yang mau jawab? Yuk, Mbak. Konsumsi adalah memakai atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Nomor 4. Berikan satu contoh kegiatan produksi. Siapa yang mau jawab? Angkat tangannya. Membuat susu, pakaian. Ya, ada lagi? Ya, tadi ya sudah dilihat, ya, produksi telur asin. Kemudian nomor 5, seseorang yang membayar tagihan listrik dan internet melalui aplikasi Shopee atau Tokopedia termasuk kegiatan ekonomi apa? Ada yang menjawab? Ya, silakan. Ya, betul atau salah? Betul. Ada yang salah? Jawabannya dari 5 soal? Ya, terima kasih. Kalian sudah mampu memahami kegiatan
materi kita pertemuan selanjutnya tentang interaksi sosial. Oke? Silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Tuhan Maha Esa,